proses. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bertemu lagi ibu-ibu semuanya di pelatihan kita pada hari ini. Alhamdulillah sekarang sudah ada Ibu Umi dan Ibu Erna. Siapa yang piket hari ini, Ibu Erna, Bu Umi? Iya, Pak, untuk pembukaan hari ini saya, Pak. Iya, boleh Bu. Kalau apa langsung saja Bu. Oke, ya, bentar ya. Terima kasih Pak Ferdi. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita di siang ini, mungkin ada baiknya kita untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, silakan berdoa Bapak Ibu tanpa dibimbing. Oke, berdoa selesai. Ya, kepada Bapak Ferdi kami mohon ilmu dan arahan tentang materi yang ingin disampaikan. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Erna yang telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Kegiatan kita pada siang hari ini adalah materinya tentang SMK berbasis proyek. Jadi, saya izin share boleh Bapak Ibu ya? Silakan Bapak. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Iya Pak. Boleh Pak. Sudah kelihatan Bu? Proses Pak. Nah ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Masih Sudah, proses. Pak. Oke dah. Sudah kelihatan ya Bu ya? Sudah Pak. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Jadi kan sebelumnya itu kalau kita di SMK itu identik dengan proyek ya Bu istilahnya. Identik dengan praktikum, identik dengan magang, atau kerja di bengkel kah, kerja di laboratorium atau di tempat praktek. Jadi untuk itu sebelum kita masuk materi ini, apakah Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran berbasis proyek itu Bapak Ibu, Ibu-ibu? Pernah Pak? Pernah Pak. Pernah Pak. Nah, dimulai dulu dengan Ibu Erna mungkin. Pembelajaran berbasis proyek berarti dia pembelajaran itu sesuai dengan permintaan dari pelanggan, Pak. Pembelajaran Pak yang Ferdi? berbasis dengan ya Bu. Ya Bu. kirain apa video Bapak itu agak freeze Pak. gitu. Ngelek videonya. Mungkin karena apa ini Bu? Karena terlalu banyak buka di laptop saya ini. Karena Ya, nanti saya juga ngajar lagi di kelas 1 lagi Bu. Oh iya, semangat Pak. Semangat Pak. Ya. Kemudian kalau Ibu Umi, apa sama yang Pak dimaksud dengan dengan pendapat Bu Ena itu. Jadi produk kita itu ada yang memesan baru kita yang membuat gitu. Oh, Kasih siapa? Kami sama. Jadi bisa disimpulkan kalau pembelajaran berbasis proyek ini pembelajaran yang kalau ada pesanan baru kita kerjakan dengan siswa gitu ya Bu. Iya, benar. Kalau yang seperti itu sebelumnya Ibu pernah nggak mencoba pembelajaran ini menerapkan di kelas Bapak Ibu Ampu? Ibu Umi dulu misalkan? Kalau saya Pak, karena saya guru sindik belum tidak ada Pak. Mungkin di sekolah sudah ada kayak teknik mesin kami kemarin ada pesanan untuk pembuatan apa Pak pagar. Jadi anak-anak membuatnya gitu. Seperti itu. Kalau contohnya kalau di pelajaran Ibu pengampu sindik misalkan. Kalau seandainya contohnya nanti ada nanti usaha rumahan misalnya Bu. Menyuruh membuat nanti contohnya bagaimana cara merangkum
penghasilan per hari sampai per bulannya. Itu bisa dikatakan proyek nggak Bu untuk simulasi dan Bisa, komunikasi digital? bisa Bisa. Pak, kita bisa membuat pembukuan melalui Excel. Iya betul seperti itu ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu Erna? Sudah Pak, kita sudah melakukan walaupun tidak permintaan pelanggan ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai guru memberikan kasus, saya pengen ini loh, gitu kan. Bisa Iya, nggak buatkan ini gitu kan? Itu kan udah namanya permintaan pelanggan juga, walaupun kita hanya sebagai guru gitu. iya betul. Sudah. Nah, bisa nggak kamu buatkan saya logo baru dari SMK 3 gitu. Bisa nggak kamu buatkan saya logo dari SPW gitu. Sudah kita lakukan. Kalau sudah diterapkan atau tidak Bu? Hmm? Yang sebenarnya bagusnya itu kita melibatkan anak atau tidak Bu? Yang di kelas yang kita ampung. Ya harus melibatkan anak, Pak. Betul sekali. Jawaban dari Ibu Erna dan Ibu Umi memang sangat luar biasa. Saya senang di kelas ini. Kelas Iya, ini saya semua juga ibu-ibunya Instrukturnya pintar-pintar. kita juga senang ya Bu ya, Iya. Bapak ini. Kalau Iya. saya kalau saya di kelas yang satu lagi karena guru umum ya Bu ya, kadang dia tidak tahu komputer. Bapak jangan membandingkan. Pandai Bapak nih. Bapak pandai Iya. muji-muji. Iya. Nah, kita lanjut ya Ibu-ibu ya. Iya Pak, silakan. Iya, Pak. Nah, jadi definisi dari pembelajaran berbasis proyek itu kelihatan Bu layar saya Bu, Kelihatan, Pak. adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam pembelajaran. Jadi di sini ada nanti untuk mencapai soft skill, ada hard skill dan ada karakter. Tadi dari jawaban Ibu berdua tadi. Yang soft skillnya itu tadi berbentuk itu ya Ibu ya. Apa namanya itu? Berbentuk misalkan kita apa namanya? Jasa ya Bu ya. Iya, kayak jasa. Kalau Kalau soft skillnya pengetahuannya, Pak. pengetahuannya Bu. Iya pengetahuannya. Dimana kan kalau misalnya dia membuat atau saya kan di sini mendesain desain grafis. Kalau dia mau membuat dari suatu desain kan dia harus pengetahuan. Oh dia harus menggunakan aplikasi apa? Aplikasi apa? Misalnya ada aplikasi Adobe. Adobe ini bagaimana sih? Apa aja sih yang ada toolbarnya? Apa sih fungsi toolbarnya? Paling enggak kan dia sudah tahu. Berarti itu kan adalah soft skillnya. Iya betul. Kalau hard skill dan skillnya Bu? Hard skillnya berarti keterampilannya Pak. Bagus nggak hasil dia dalam penggunaan aplikasi tersebut? Iya. Mampu nggak dia menggunakan tersebut aplikasinya? Kemudian kalau yang karakter bagaimana menurut Ibu Bu? Karakter berarti sikap dia Pak. Misalkan dia dalam mengerjakan itu gimana sih sikap dia? Gerasak gerusuk kah? Atau misalnya pada saat kita kamu bisa nggak buat logo atau buat desain ini gitu kan? Terus mana saya bisa Bu? Bisa lah Bu. Dari jawaban mereka kan kita bisa menilai gitu. Atau bisa lah Bu, kan itu gampang aja. Berarti kan itu dia nggak punya karakter si anak. Kita bisa karena kita nanti kan menjual hasil dari proyek kita ini biasanya kan ke orang luar ya Bu ya. Bukan ke sekolah. Jadi kalau seandainya ke orang luar, paling tidaknya kita harus memberikan proyek atau hasil kerja itu yang baik gitu ya Bu ya. Karena nanti kalau seandainya tidak baik juga berpengaruh pada sekolah kita. Iya, nanti misalkan perusahaan ini atau bengkel ini atau tempat kerja ini menyuruh membuat ini misalkan. Contoh dari desa dulu pernah di sekolah saya itu pernah saya ngajar di sekolah itu dia meminta membuat alat untuk menggantikan kerbau sebagai pemajak sawah. Nah, jurusan sepeda motor jurusan teknik mesinnya Bu. Nah, kalau seandainya dari warga itu biasanya dari desa itu menerima dengan baik Bu. Terbukti nanti dari hasilnya itu minggu selanjutnya Pak pesan lagi Pak untuk desa ini 2, Pak minggu satunya lagi pesan lagi untuk desa ini 3 Pak. Di situ kan hasil proyek dari siswa kita bisa dikatakan baik Bapak Ibu-ibu. Tapi kalau seandainya proyeknya itu kurang bagus atau hasilnya tidak memuaskan, saya yakin pasti desa itu tidak mau memesan lagi di sekolah kita. Ya seperti itu ya Ibu-ibu ya. Betul sekali Pak. Kemudian selanjutnya di sini ada penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas peserta didik dalam menghasilkan produk yang menerapkan keterampilan meneliti,
membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Jadi di sini ibu-ibu, anak-anak kita ataupun sekolah tidak hanya nanti menjual hasil dari proyek. Paling tidak ketika kita membuatkan proyek itu, anak kita yang membuatnya itu bisa menjelaskan kepada yang menjualnya itu. Contohnya nanti yang alat karapan sapi tadi, alat yang penggarap sawah tadi, paling tidaknya bisa menjelaskan. Nah, di sini nanti bermain yang namanya pendidikan karakter Pancasila, ibu-ibu. Di sini tadi apa yang pendidikan Pancasila, ibu? Yang keduanya berbineka global. mandiri ya, bu ya. Mandiri yang terakhir. Di sini kan mandiri. Kemudian ada kreatif. Kreatif. Seperti itu ibu-ibu. Jadi di sini anak-anak nanti tidak hanya membuat, tidak hanya mengerjakan secara bentuk, tapi juga bisa menjelaskan apa produk yang dia buat. Iya, seperti ibu-ibu itu ibu-ibu. Di sini ibu-ibu semua ya, Bu ya. Iya, Pak, cantik semua di sini. Jadi kalau ada salah, Bu, kadang saya manggilnya Bapak Ibu, ya maaf aja ya, Bu ya. Karena di kelas satu lagi banyak bapak-bapaknya, Bu. Oh, berarti boleh Pak, kita maklumin ya, Pak ya. Di sini ibu-ibu aja semuanya. Jadi saya Iya, ini sekolah khusus wanita ini ya, Pak. betul. Ya, kemudian lanjut Ibu. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan ke peserta didik untuk berlatih merencanakan, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan menampilkan atau melaporkan hasil kegiatan. Nah, di sini ada masukan ibu-ibu dari proyek tadi yang kita lakukan dengan anak. Di sini dia anak-anak berlatih untuk merencanakan dari proyeknya, kemudian dilaksanakan pembuatan proyeknya. Habis itu kalau sesuai rencana menampilkan dan melaporkan hasil kegiatannya. Bisa dijelaskan sedikit Ibu Umi misalkan dulu, Bu? Pak, saya dulu definisinya, Pak. Iya. Saya sambil minum ya, Bu ya. Silakan, Pak, silakan. Iya, saya kalau siang-siang ini enaknya memang minuman yang manis-manis gitu, Bu. Tengok aja wajah kami berdua, Pak. Iya. Bertiga, Bu. Bertiga, ya, benar. Ibu Ernawati sama Ibu Umi. Iya. Ya, atau Ibu Erna dulu? Gimana Pak tadi saya agak itu. Ya, ulang Pak pertanyaannya. Ya, baik. Pertanyaannya. Definisinya tadi Bu, yang proyek itu kan sebelumnya ketika pembelajaran berbasis proyek itu kan peserta didik diberikan kesempatan untuk merencanakan. Iya, untuk menghasilkan sebuah proyek yang diinginkan, dia harus berlatih merencanakan, kemudian dilaksanakan kegiatannya. Kalau sesuai rencana, nanti dia harus menampilkan apa yang hasil laporan dari pembuatan proyeknya gitu, Bu. Nah, apakah menurut Ibu itu bisa diterapkan di anak-anak kita, Bu? Atau bagaimana cara penerapannya kita? Bisa, Pak, bisa. Ya. Pada saat ini misalnya desain web, Pak. Iya, betul. Desain web kan anak-anak dia harus bikin rencana dulu. Seperti apa, konten apa yang akan dia tampilkan. Harus dioret-oret dulu. Setelah itu baru dia melaporkan perencanaannya. Apabila sudah oke, anak-anak akan membuatnya gitu loh, Pak. Saya seperti itu. Biasanya kalau yang seperti itu, Bu, kan karena pembuatan proyek ini kita kan bagusnya memberikan hal yang lebih, Ibu. Proyek itu kan bagus. Kalau Ibu sebagai guru pembimbing atau guru instrukturnya, cara mendampingi anaknya itu, Bu, untuk melakukan sebuah proyek itu, Bu? Apa, Pak? Bagaimana cara pendampingan Ibu biar anak ini merencanakan sebuah proyek dari perencanaan, melaksanakan, kemudian hasilnya bisa anak ini mempresentasikan sendiri dengan baik, Bu? Oh, kalau siapa sebagai guru hanya sekedar memantau. Misalnya dia sedang membuat, Bu, ini kontennya, kita akan periksa. Nanti kita akan bertanya, tujuan konten kamu ini untuk apa? Yang ini untuk apa? Tujuannya kemana? Kita sebatas guru hanya sebagai pengingat atau yang menyampaikan apa Pak, unek-unek kita atau dia, oh ini cocok loh Nok, kamu kasih ke sini, ini dibuang gitu. Kalau menurut saya seperti itu Pak, fungsi guru. Kita hanya sebagai media tempat dia bertanya dan kita ngasih solusi. Tempat solusi, ya Bu ya. Kalau menurut Ibu Erna, Bu?
Benar, Pak. Kalau menurut saya seperti itu juga. Misalkan dia merencanakan satu proyek, berarti kita misalnya udah didesainnya secara apa dibuatnya. Aduh, saya lupa istilahnya. Gambarannya seperti ini, Bu, gitu ya. Ya, Oh ya, ya. iya, ini bagus. Kita bisa ngasih masukan. Mungkin nanti dari segi warna saya pilih warna ini, Bu, katanya kan. Mungkin ada segi warna yang tidak cocok atau tidak sesuai untuk konteks tersebut. Berarti kita kasih saran. Ini kayaknya nggak cocok deh dengan ini. Coba kasih warna ini. Paling kita memberi saran gitu sih, Pak. Iya, betul. Saran dan masukan yang mendukung gitu. Jawaban ibu-ibu ini betul semua. Enak lah ngajar kelas ini ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu Pandai Bapak ya. Pandai Bapak caranya. Iya. Kasih sedikit kunci kami bisa jawab. Iya, Nah, ya, kita lanjut Ibu. Masih nampak layar Masih APL? Pak. Di sini selanjutnya setelah tadi anak merancang, merencanakan, kemudian membuat dan hasilnya itu produk yang dimaksud adalah hasil proyek berupa barang atau jasa dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, teknologi, prakarya dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin apa? Ingin mencoba menggali lagi. Kalau di sekolah ibu-ibu, contohnya proyek misalkan Ibu Erna lah. Ibu Erna di rumah ya, Bu ya? Saya Pekanbaru, Pak. Oh, di Pekanbaru, Pak. Oh, Pekanbaru. Oh iya, saya soalnya dari Jogja jadi. Oh iya. Kalau Ibu apa? Ibu Umi juga dari Pekanbaru. SMK 2 Pekanbaru ya, Bu ya. Nah, kalau dari Bu Erma, contohnya di sekolah Ibu apa yang sekarang itu ada hasil proyeknya, Bu, dari SMK Ibu, Bu? Ada tidak, Bu? Kalau masa pandemi sekarang sudah jarang yang minta, Pak, anak-anak itu. Paling kadang 1-2 orang saja, Pak. Paling kalau misalnya proyeknya kalau kita yang ada jobnya kayak misalnya awal tahun kemarin ya atau awal tahun nanti foto kartu pelajar, paling kita itu ngambil jobnya nanti dilibatkan anak-anak. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak pandemi, insya Allah kita banyak sih Pak ya permintaan. Misalkan nanti ada pembuatan MOOC, ada pembuatan PIN, ya. Atau kadang-kadang kalau misalnya apa ada sebagian yang masyarakat yang udah tahu dengan kita, paling mereka nanti pembuatan apa foto wedding, buat video pra-wedding, nah seperti itu Pak. Iya. Kalau dari Ibu Umi, Bu? Kalau dari Ibu Umi, apa proyek atau produk yang pernah dihasilkan oleh sekolah yang Ibu ngajar sekarang, Bu? Oh, Ibu Umi. Bu Umi kayaknya. Iya. Mic-nya lagi bermasalah kayaknya tiba-tiba. Iya. Kemudian kita lanjut. Pengelolaan pembelajaran berbasis teknik adalah kegiatan yang menggabungkan manajemen produksi dan pembelajaran. Jadi di sini kita bisa pahami secara langsung dengan cara kita belajar memberikan pengajaran kepada anak, nanti kita bakal dapat hasil dari pembelajaran itu mengarah ke proyek atau produk gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Ya, selanjutnya di sini peserta didik itu belajar mulai dari menganalisa spesifikasi produk, barang atau jasa yang dipersyaratkan oleh konsumen, menghitung biaya produksi, rencana proses produksi, penilaian produk, penjaminan mutu, pemasaran, distribusi hingga pelayanan purna jual, dan evaluasi proses produk serta mutu yang berkelanjutan. Nah, jadi di sini seperti tadi yang pernah saya sampaikan tadi, kita di sini membuat barang yang seperti Ibu Erna dan Ibu Umi sampaikan tadi, apa itu sekolah yang berbasis proyek? Adalah sekolah yang misalkan kalau ada proyek tergantung dari konsumen yang meminta gitu ya, sesuai pesanannya, Bu ya. Di sini kalau dipersyaratkan kepada konsumen, produknya itu memang harus produk yang bagus, Ibu-ibu. Karena kalau seandainya tidak bagus, nanti berujung pada sekolah, pada kejuruannya. Contohnya tadi Ibu Erna, dia
sebelum pandemi pembuatan MOOC, pembuatan PIN. Kalau seandainya MOOC itu misalkan lah, contohnya ya Bu ya, ini contohnya ya Bu, Bu Erna ya. Misalkan Iya MOOC-nya Pak, berwarna silakan. putih. Iya, contohnya MOOC-nya berwarna putih. Tahu-tahu nanti yang ditempelkan atau bacaannya gambarnya ternyata warna putih juga. Ah, itu kan jadinya tidak matching ya Bu ya, tidak Iya bagus. benar Pak. Nah, kalau seperti itu nanti kan takutnya produknya itu mungkin ya dibayar sama konsumennya, diterima sama konsumennya. Tapi nanti kalau Nggak balik seandainya lagi. jadi dia tidak berkelanjutan jadinya. Oh, di sekolah itu tuh nggak bagus hasilnya, kita cari sekolah lain lagi. Nah, malahan nanti kita bisa ditinggal oleh konsumen. Nah, makanya seperti itu untuk memberikan masukan kepada siswa kita yang sedang membuat proyek atau hasil produksinya nanti kita harus berkontribusi besar dari nanti bagaimana perencanaannya mendampingi lah ibu-ibu ya. Ya, siap Nanti Pak. Iya ya Pak. mendampingi prosesnya, rencananya udah selesai, bahkan harus kita rencanakan penilaian biayanya Bu, pemasarannya bagaimana, kemudian setelah itu nanti kita harus mengevaluasi apa kekurangannya, kenapa biasanya bulan ini habis misalkan produk kita 10 kok sekarang cuma 3. Nah, jadi disitulah peran kita sebagai guru yang mengajarkan tentang proyek kepada anak-anak kita Bu. Benar Pak. Sebelumnya ibu-ibu iya ada pertanyaan? Kayaknya ibu-ibu ini kalau siang ini udah ngantuk ya Bu ya. Tidak Pak, tidak ada Sudah. pertanyaan. Iya, cukup jelas yang Bapak paparkan. Jelas atau cukup jelas Bu? Jelas aja loh. Jelas Pak, jelas. Jelas, sangat jelas. Jadi kami ingin mengajukan proyek baru di sekolah, ya Bu? Boleh Bu. Iya. Boleh, Bu. Proyek Sekarang, Bu. 3M ya Bu ya. Ini Boleh, 3M. boleh. Makasih. Mencuci tangan. Nah, ini Pak. Iya. Iya. Contohnya misalkan sekarang kan pandemi ini Bu. Bagaimana kalau proyek yang dicoba di sekolah itu misalkan cuci tangan tanpa menyentuh kerannya Ya, misalkan. pakai sensor. Kami udah Pak. Oh sudah, waduh, Sudah. soal biasa sekolah Itu itu. Dan mungkin siswa yang membikinnya. iya, itu orang RPL itu Pak. Iya, Orang iya. TM bisa Bu, kami anak TM yang bikin. Anak TM ya Bu ya. Oh kami Iya. nggak ada mesin-mesin itu kami nggak punya sih Bu. Ya makanya. Iya RPL mesin nggak punya Ya, makanya. gabungan kayaknya ya Bu ya. Iya. Saran Iya, Pak. kalau kami banyak pariwisatanya. Iya benar. Seperti itu. Lanjut Pak. Ya, kita lanjut ibu-ibu atau kita ice breaking dulu biar agak Boleh Pak. Boleh Pak. Siapa yang ice breaking hari ini? Goyang-goyang Pak. Iya, boleh. Siapa yang ice breaking hari ini? Ibu Umi tadi ya? Ya, siapa? Silakan Bu Umi ice breakingnya. Goyang bersamanya, Bu. Goyang sama Pak. Udah Pak, selesai. Ya. Oke, terima kasih Bu Umi atas ice breakingnya hari ini. Dah, sekarang saya sudah tidak ngantuk lagi nih, Bu Ibu. Kita lanjut lagi, Bu Ibu. Silakan Pak. Ya, ini juga tidak terlalu lama lagi, sedikit lagi ya, Bu Ibu ya. Udah nampak slide saya, Bu? Sudah Pak. Di sini yang terakhir ada Lanjut, Pak. tujuan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Di sini ada 11 tujuannya, Ibu-ibu. Jadi di sini ada tujuan. Izin minum ya 11 Pak. tujuan. Boleh, silakan Ibu, silakan. Kalau di kelas saya santai aja, Bu. Silakan, Bu. Kalau bisa kirim ke sini minumnya, Bu ya. Ya, yang pertama Iya, itu delivery, Pak. meningkatkan kepercayaan dunia kerja terhadap SMK dan tamatan SMK. Di sini sekolah dan Dudika itu berperan sangat penting, Ibu-ibu. Bahkan untuk MOU dengan Dudika, seharusnya itu Dudika itu menjamin, misalkan jurusannya contohnya sepeda motor, Dudikanya dengan Yamaha kah atau dengan Honda kah, paling tidaknya mau tidak mau Dudika itu harus menerima. Dudika Pak. Dudika atau Iduka sekarang, Bu? Iduka. Iduka. Oh, udah rubah lagi ya, Bu ya, Iduka. Iya Pak. Iya. Siap. Iduka. Ya, Iduka. Harus meningkatkan kepercayaan dunia kerja. Jadi tamatan anak kita yang tamat dari SMK ini, Bu, harus kerja nanti di Iduka yang bekerja sama dengan kita. Ya, karena sebenarnya kalau di Iduka itu, Ibu-ibu, saya pengalaman, kalau ilmu itu nomor sekian lah, Bu. Ini pengalaman saya, Bu ya. Kalau mengantar anak untuk bekerja, untuk magang,
yang ditanya oleh Iduka itu yang pertama adalah bagaimana anaknya Pak? Sopan tidak? Disiplin tidak? Nah, Enggak. karena menurut ibu-ibu anak yang siap kerja di Iduka itu seperti apa, Bu? Yang punya keterampilan berdasarkan bidangnya, Pak. Ah, Dan karakter yang baik. itu pas sekali itu kalau Ibu Erna. Betul. Betul ya, Bu ya. Sama, Pak. Kemudian yang keduanya mendukung sertifikasi kompetensi peserta didik oleh industri. Sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang seperti itu. Ada namanya nanti sekolah yang berdasarkan LSP UKK-nya Ibu ya. Ada nanti yang sudah MOU dengan perusahaan, contohnya nanti jurusan sepeda motor dengan PT Astra Honda Motor misalkan, atau Yamaha Motor Indonesia misalkan, yang seperti itu. Jadi sertifikat ini adalah sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh pihak industrinya, Bu. Kemudian lanjut meningkatkan produktivitas SMK berbasis produk standar industri. Nah, menurut ibu-ibu yang seperti apa nih? Biasanya kurikulum di-matchingkan dengan dunia idukanya, Pak. Tepat sekali, ibu-ibu. Jadi sekolah sekarang sudah menerima kurikulum dari industri dan kita tambahkan untuk mengajar anak di sekolah ya. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, benar, Pak. Iya. Kemudian lanjut ya Ibu, pembelajaran yang seimbang dalam pembekalan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ini memang dasarnya harus seperti ini Ibu-ibu. Kita harus seimbang dalam memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Karena memang di industri itu anak-anak itu tidak ditanya keterampilan kamu bagus nggak? Kamu nilainya 100 nggak? Tidak. Tapi yang ditanyakan adalah sikapnya. Kemudian selanjutnya yang kelima, mudah memusatkan perhatian peserta didik dalam belajar pada suatu proyek. Ini tulisannya proyek, Bu ya. Sepertinya begitu, Pak. Ini mungkin karena saya terlalu capek, Bu. Ini Bu udah 2 jam. Iya, benar, Pak. Sepertinya Bapak butuh istirahat. Istirahat lagi kita, Pak. Iya. Kemudian selanjutnya sedikit lagi, Bu ya. Kita bentar lagi juga mau selesai. Meningkatkan efektivitas pembelajaran karena semua mata pelajaran relevan dipelajari dalam proyek yang sama. Selanjutnya memiliki penguasaan kompetensi dalam meneruskan, kemudian mengarahkan peserta didik agar mampu dalam proses kerja. Kemudian selanjutnya menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi teknis dan keterampilan abad 21. Maksudnya abad 21 ini seperti apa nih, Bu? Mengikuti teknologi, Pak. Teknologi, benar sekali. Berarti ini sudah lumrah ya, Bu ya. Kita mau tidak mau sekarang sudah harus menerima perkembangan teknologi. Ya, kemudian yang selanjutnya membudayakan budaya kerja industri, terutama budaya mutu, efisiensi dan kreatif. Agak apa suara saya, Bu? Agak berisik, Bu? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, Ibu-ibu, memberikan wahana pengalaman belajar peserta didik dengan pengalaman yang berhasil. Di sini SMK berbeda dengan SMA. Berbedanya itu kita ada magang ya Ibu-ibu ya. Ada PKL namanya Ibu-ibu. Iya, benar Pak. Kalau di sekolah Ibu-ibu berapa lama magangnya Bu atau PKL-nya Bu? 6 bulan Pak. 6 bulan itu diselingi 3 bulan magang, belajar, kemudian 3 bulan magang lagi atau langsung 6 bulan, Bu? Full. Oh, full langsung 6 bulan. Berarti 1 semester itu anak di dunia industri ya, Bu ya? Ya, demikian. Apakah Ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan atau sedikit masukannya Ibu-ibu? Tidak, Pak. Sangat jelas sekali. Iya, Pak. Sangat jelas, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup lama mendengar saya ya, Bu ya. Udah stop sharing Bu ya? Belum. Udah, masih sharing? Udah. Jadi kalau memang sudah tidak ada lagi, terima kasih Ibu-ibu karena sudah mendengarkan materi saya dengan sangat-sangat baik. Alangkah baiknya sekarang kita tutup kegiatan kita pada hari ini, Bu ya. Ibu apa? Ibu Umi. Oh, silakan Ibu. Ya, siap. Terima kasih kepada Bapak Instruktur atas pengetahuannya, ilmunya yang telah Bapak kasih kepada kami, dan kami mudah-mudahan dapat menerapkannya di sekolah ya Pak ya. Baiklah, untuk menutupnya sebelum kita menutupi, kita
Tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Terima kasih Sama Bu, Bapak. sama-sama. Iya, Ibu, silakan Bu. Terima kasih Pak Iya. ilmunya. Izin live ya Ibu Erna. Pak. Izin live ya, Silakan Bu, Pak. silakan. Iya. Sampai ketemu besok Assalamualaikum ya, Bu ya. Pak. Juga sama-sama. Ya, Ya. Assalamualaikum. Kerjakan LM